Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan marilah pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya berikan tema, Tuhan Yesus menghendaki supaya murid-muridnya termasuk saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat walaupun menghadapi badai yang dahsyat. Saudara, rupanya ketika Tuhan Yesus sedang berlayar dengan murid-muridnya di Danau Galilea dan diterpa oleh gelombang air laut yang begitu dahsyat karena terjadi tsunami, murid-muridnya ketakutan, saudara. Rupanya yang ditulis Matius berbeda dengan Markus, berbeda dengan Lukas. Dan rupanya itu yang membedakan iman mereka, karena kita dapat tahu bahwa bagaimana cara Yesus menegur mereka. Dan seperti apa teriakan mereka. Mari kita lihat, saudara. Yang ditulis oleh Bapak Markus. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu Tuhan Yesus menegur kepada orang yang datang yang ditulis oleh Bapak Matius. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kata kurang percaya itu sebenarnya mengapa kamu punya iman yang kecil? Mengapa imanmu kecil? Saudara, kira-kira iman siapa ini yang imannya kecil ini? Mungkin Rasul Petrus, saudara. Karena Petrus itu kadang imannya kuat, kadang imannya lemah atau kecil. Ketika kuat seperti batu karang, ketika lemah sampai menyangkal Yesus, bahkan sampai kembali menjadi nelayan. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkitkan sampai imannya akhirnya kuat, sampai akhir hidupnya melayani dengan hebat, dan akhirnya dia rela mati dengan disalib kepala di bawah. Tapi yang kedua, beda reaksinya, saudara. Tidak berkata Tuhan, tapi dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus menghardik danau itu menjadi teduh, kemudian menegur mereka. Tegurannya berbeda, saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau tadi mengapa kamu kurang percaya, ini tidak percaya, saudara. Walaupun sudah ikut Yesus. Kira-kira imannya siapa itu? Imannya Yudas, saudara. Orang yang belum percaya Yesus itu selalu menuntut tanda. Maka Yesus memberi mukjizat dulu, air danaunya teduh, baru menegur. Mengapa kamu begitu takut, kamu yang tidak percaya? Oh, saudara, dan memang Yudas ini akhirnya tidak percaya sampai akhir hidupnya, sehingga dia gantung diri, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, dalam Lukas pasal 8 ayat 24 dikatakan, Guru, kita binasa. Lalu Yesus juga meredakan danau itu dan kemudian menegur mereka. Tegurannya gimana? Di manakah kepercayaanmu? Terjemahan yang lain mengatakan, kenapa kalian meragukan aku? Ini iman yang bimbang, saudara. Saudara, ternyata antara orang yang belum percaya dan orang yang bimbang itu sama-sama teriakannya tidak berteriak Tuhan, tapi Guru. Tapi yang pertama sampai 2 kali, Guru, mengapa kamu tidak peduli dengan aku? Kita mau binasa. Tapi di sini, Guru, kita mau binasa. Saudara, namun walaupun semua diperingatkan Allah, Yesus punya tujuan supaya mereka semua punya iman yang kuat. Yang belum percaya seperti Yudas, sebenarnya tujuannya supaya Yudas bertobat, walaupun akhirnya Yudas tidak bertobat. Tapi yang ketiga tadi, kemudian imannya Thomas yang juga selalu menuntut bukti. Tapi puji Tuhan, akhirnya Thomas bertobat. Walaupun sampai Yesus bangkit, dia baru mau percaya kalau bisa mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Tapi Thomas rupanya akhirnya bertobat, karena dia akhirnya berkata, Ya Tuhan, ya Allahku. Dan dia akhirnya melayani, dan dia rela mati sampai dikuliti. Katanya itu di daerah India, menurut cerita ada. Wow, luar biasa, saudara. Mari, saudara, di tengah
gelombang pandemi COVID dari alfa sampai beta sampai delta, dan hari ini ada mengatakan sampai sekarang ini varian lambda, saudara, yang lebih ganas dan lebih cepat menular, saudara. Dan itu bukan yang menyerang paru-paru saja, tapi menyerang otak. Itu sebabnya, saudara, mari kita bangkit untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kita di tengah badai COVID ini kepada Yesus yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang melindungi kita, yang terus hidup bersama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut, tapi kita perlu bersandar penuh pada Kristus dan tetap mentaati perintah-perintah Yesus. Dan secara akal juga kita harus mengandung hikmat, yaitu dengan cara kita melaksanakan prokes yang benar, sehingga kita sungguh-sungguh mendapat perlindungan dari Allah. Kita tetap diberkati oleh Allah, kita tetap dipakai oleh Allah, dan kita tetap berserah supaya hanya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.